Baik, Mas Arif. Menarik, Mas Arif. Jadi, kalau dikatakan harus melangkah yang mana dulu? Kalau Pak Romadi mengatakan, ya harus seiring sejalan. Harus dua-duanya jalan. Itu yang tadi saya katakan, seorang guru, seorang dosen itu harus memiliki multi konteks. Multi konteks. Artinya apa? Multi konteks yang saya katakan di sini, Mas Arif, sosok guru dan dosen abad 21 harus melihat berbagai fenomena yang dialami murid-muridnya juga. Karena kondisinya sudah berbeda dengan zaman ketika guru itu bersekolah. Berbeda ketika kita saat kuliah. Jadi apa yang diceritakan Mas Arif tadi itu betul-betul menjadi konteks kesemestaan untuk mengidentifikasi dan juga melakukan evaluasi diri. Artinya, kalau saya selalu tekankan kepada seluruh mahasiswa saya dan juga mungkin juga teman-teman bisa tekankan kepada murid-murid bahwa apapun tugas, motivasi, semangat, dan kata-kata, sikap yang diberikan oleh guru dan dosen kalian itu adalah upaya. Jadikanlah zikir, jadikanlah semangat, jadikanlah pemantik untuk kalian mencapai mimpi dan cita-cita kalian. Karena apa? Bisa jadi yang dikatakan oleh guru dan dosen kita itu bisa jadi kata-kata dari malaikat yang dilewatkan oleh guru dan dosen kita tanpa kita ketahui kan? Karena apa? Proses yang dilakukan oleh sosok guru dan dosen tersebut dalam tanda petik itu bisa dilakukan sebagai perwujudan keikhlasan, kesabaran, kebijaksanaan. Terlepas ada juga yang mohon maaf, ada yang mengatakan tanpa embel-embel digaji, ya tidak akan kami lakukan. Tetapi saya yakin masih banyak guru-guru yang menjadi PLT, pekerja lillahi ta'ala, yang betul-betul menyebarkan ilmu, mengantarkan murid-muridnya untuk menjadi sukses, menunjukkan bintang yang gemerlap agar menjadi pelita dalam kegelapan, dan memberikan selimut kesejukan seperti rembulan di malam hari, dan memberikan pemantik semangat seperti mentari di pagi hari, dan itu terjadi. Mas Arif bisa melihat, kawan-kawanku bisa melihat teman-teman di berbagai wilayah di daerah. Kalau Gemolong kan beda, meskipun jalannya mulus, tapi kan beda suasananya. Kalau Mbak Tari di UIN kan beda, meskipun jalannya di sana juga cukup mulus yang jalur selatan, tetapi kan beda suasana. Mbak Narni di di daerah mana yang di Oku Timur ya, Oki Timur kan juga beda. Mas Arif di daerah Siantar juga beda. Jadi kita ketika melihat fakta-fakta dan data empirik yang beragam di berbagai wilayah, Mas Arif, itu menjadi jelas, menjadi pemantik bagi kita. Jadi fakta yang dikatakan Mas Arif tadi, ketika ada guru yang mengatakan seperti itu, yaitu harus dijadikan pemantik semangat. Dan tidak boleh berhenti semangat kita berhenti di situ. Sederhana. Mas Arif dikatakan tadi, kamu mau makan apa kuliah di Prodi Bahasa Indonesia? Nah, sama-sama dengan kalimat itu, lalu saya balik. Kalau teman-teman dulu mungkin masih ingat, kalau mahasiswa baru saya selalu katakan, wahai mahasiswaku, kalau ditanya, Dek kuliah di mana? Loh, Bapak belum tahu toh. Di UNS ini hanya ada 2 prodi, Pak. Satu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yang kedua prodi lainnya, kan gitu. Artinya itu bagian dari mencoba membangkitkan semangat mahasiswa, tapi ada juga yang membangkitkan semangat mahasiswa dengan cara yang lain, dengan diksi yang lain. Maka pilihan-pilihan diksi itu akan menjadi pemantik bagi mahasiswa, bagi murid, bagi pelajar dalam segala situasi dan kondisi. Dan itu tentu guru dan dosen akan melihat situasional yang sering saya sebut dengan multi konteks untuk menunjukkan sikap dan diksi yang digunakan untuk diberikan kepada mahasiswa dan murid-muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Mas Arif mengatakan tadi, pola tadi memang harus dipilih dan dipilah. Ada kalanya mahasiswa, siswa itu yang mohon maaf cukup dikatakan, oke, anak-anak hari ini kita bergerilya,
nanti kita sajikan menu yang terbaik dari hasil literasi kita. Kita tunggu 1 jam ke depan, semoga semua menghasilkan produk literasi yang sangat luar biasa yang kita sajikan bersama-sama. Dengan kalimat itu, semua mungkin yang memahami kalimat-kalimat kesemestaan Mas Arif itu, dengan cepat mereka akan ngambil tinta ataupun ambil laptopnya atau mungkin ambil gawainya, lalu akan melakukan, jari jemarinya akan menari untuk menuangkan ide gagasan dan menangkap menjadi ukiran tulisan yang indah. Gelap dan terang dalam kesunyian dan kesemestaan, aku pun mencoba merangkak menemukan titian, dan akhirnya ku coba berdiri tegak dengan hati tak terkatakan dalam kata-kata yang bersua. Selesai. Itu ada satu murid yang menghasilkan kalimat-kalimat itu, lalu diberikan pada gurunya. Pak Arif, saya sudah jadi Pak Arif, kan begitu. Tapi ada juga murid lain yang justru malah bertanya pada temannya, kok do meneng kabeh, dokon ngopo tuh iki? Ada lain lagi yang mungkin siswa lain malah menggambar gurunya, menggambar Pak Arif gitu. Ada yang lain lagi mungkin malah cerita masalah sepak bola kemarin. Ada yang lain lagi mungkin cerita rencana nanti setelah sekolah apa. Itu variatif. Dan itu sah-sah saja Mas Arif. Jadi gak apa-apa. Tapi bahwa posisi yang tadi Mas Arif pilih, mau menyenangkan mahasiswanya dulu, menyenangkan muridnya, atau menyenangkan siswanya, atau langsung kita pantik dengan letupan-letupan yang tentu akan membuka ruang itu. Nah, itu perspektif Mas Arif. Maka tadi saya katakan dalam perspektif pragmatik, kita memahami situasional, body language, dan kondisi masing-masing siswa. Disitulah letak kepiawaian, kecerdasan, soft skill sosok guru dan dosen abad 21 untuk menemukan pilar-pilar yang tentu saja akan tepat pada muridnya. Nah, disitulah sebenarnya Mas Arif dan kawan-kawan, peran kita sebagai guru dan dosen abad 21 akan diuji. Apalagi teman-teman kalau ini Mas Arif di SMA ya. Kalau teman-teman ngajar di SMK mungkin beda lagi ceritanya. Konteksnya beda lagi, ceritanya beda lagi. Dan tentu strategi pembelajaran yang diambil pun harus berbeda. Sehingga guru dan dosen abad 21 kenapa saya tekankan harus menguasai multi konteks dalam pembelajaran. Itulah pentingnya pilihan-pilihan strategi itu akan menjadi titik tumpu, titik balik untuk menggerakkan anak-anak kita menjadi yang terbaik di antara yang baik. Yang ketiga, kalau kita sudah tekankan pada pilar-pilar itu Mas Arif, tentu guru kan punya jam terbang, guru punya pengalaman, tentu bisa melihat potensi anak-anak seperti ini seperti apa. Jadi teman-teman kalau mau ngajar murid-muridnya, saya katakan pahami konteks kondisi situasional anak-anak kita. Kalau ngajari anak-anak SMA tentu beda dengan ngajari anak-anak SMK. Anak-anak SMK itu yang diperlukan bagaimana teknik strategi berkomunikasi yang baik dan santun kan ketika nanti mereka bekerja. Kan beda dengan anak-anak SMA. Terlepas dari materi yang harus diajarkan. Tetapi teman-teman harus paham, mengemas materi-materi itu menjadi salah satu pilar pengembangan bahwa untuk melahirkan multi generasi NKRI yang unggul, kreatif, inovatif, produktif, dan inspiratif, diperlukan strategi pembelajaran yang betul-betul berbasis luaran, berbasis proyek, berbasis kasus, sehingga mereka bisa menemukan secara kritis permasalahan-permasalahan dan akhirnya menemukan masalah-masalah secara kreatif. Nah, selanjutnya Mas Arif, kalau itu sudah kita lakukan semua, saya kira kombinasi antara menyenangkan, membahagiakan, mengeraskan, melunakkan, itu adalah pilihan. Ada kalanya harus kita lantang tegas, bukan galak, tegas. Ada kalanya kita harus keras, keras dalam tanda petik untuk meluruskan yang bengkok. Ada kalanya kita dengan bahasa yang lembut untuk lunakkan yang keras tadi. Sehingga memang terintegrasi. Dan kalau integrasi itu kita lakukan secara utuh, maka kata kunci yang selalu saya tekankan dengan 5B,
membangun silaturahmi dengan bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa bersama guru, siswa, dosen siswa, masyarakat, orang tua. Saya yakin pelan namun pasti suatu saat mereka akan jadi generasi-generasi unggul, generasi-generasi inovatif, produktif, dan inspiratif. Seperti teman-teman hari ini. Saya yakin masih ingat masa lalu. Ya, masih ingat masa lalu. Sehingga kalau ingat masa lalu, mungkin melihat sekarang seperti Mbak Tari dan kawan-kawan tadi, ternyata saya bisa menjadi yang hari ini. Artinya saya mau katakan, murid-muridmu, mahasiswamu, mahasiswa kita, murid-murid kita ke depan akan menjadi seperti kita. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Dan akan berdiskusi seperti kita hari ini. Gitu Mas Arif? Sehat sukses, semoga menjadi guru dan dosen abad 21 yang multi konteks dengan pemahaman untuk bisa memahami segala situasi dan kondisinya. Terima kasih.